lagi dengan saya Victoria Natatik dari SMK Tarakanita. Hari ini kita akan belajar tentang SPT WP Badan. Apa sih yang dimaksud dengan PPh Badan? PPh Badan adalah pajak yang dipungut dari penghasilan yang diperoleh oleh suatu badan usaha. Subjek pajak badan akan dikenakan PPh jika menerima atau memperoleh penghasilan. Jika telah memiliki NPWP, hanya mempunyai kewajiban pelaporan pajak saja. Subjek pajak badan dibagi menjadi dua, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak atau badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Tarif pajak badan luar dalam negeri mengalami beberapa perubahan, dimulai dari tarif progresif yang selalu berubah menjadi tarif tunggal. Tarif pajak penghasilan badan terbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E. Mulai tahun 2010, tarif PPh Badan menganut sistem tarif tunggal, yaitu 25%. Jadi, berapapun penghasilan pajaknya, tarif yang dikenakan adalah sama 25%. Selanjutnya, yang harus diperhatikan, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 31E, dijelaskan bahwa ada pemberian fasilitas terhadap penerapan tarif pajak penghasilan badan. Pertama, perusahaan dengan peredaran bruto penghasilan kurang dari 4,8 miliar akan memperoleh penghasilan sebesar 50%. Kedua, perusahaan dengan peredaran bruto 4,8 miliar akan memperoleh fasilitas sesuai perbandingan antara penghasilan neto dengan peredaran bruto sebesar 50% dan sisanya tanpa fasilitas. Ketiga, perusahaan dengan peredaran bruto lebih dari 50 miliar tidak memperoleh fasilitas. Kita lihat kasus yang pertama. Penghasilan kena pajak bentuk usaha tetap di Indonesia dalam tahun pajak 2019 sebesar 18 juta. Berapakah pajak terutangnya? Di sini diketahui adalah PKP-nya dan bukan peredaran bruto. PKP-nya yang diketahui sebesar 18 juta. Maka kita menghitung dari tarif 25%. Tetap diingat, berapapun penghasilan pajaknya, tarif yang dikenakan adalah sama 25%. Maka perhitungannya adalah pajak penghasilan 25% dikali 18 juta, hasilnya 4,500.000. Mengapa tidak 18 juta? Karena di sini yang diketahui adalah PKP dan bukan peredaran bruto. Kasus kedua, peredaran bruto PT Semesta dalam tahun pajak 2019 sebesar 4,6 miliar dengan penghasilan PKP sebesar 600 juta. Berapakah pajak terutangnya? Dalam soal ini diketahui bahwa ada peredaran bruto 4,6 miliar. Di sini dalam ketentuan bahwa seluruh PKP yang diperoleh dari penghasilan bruto tarif 50%. Karena di sini dia tidak melebihi atau kurang dari 4,8 miliar. Jadi jumlah peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar. Maka perhitungannya adalah 50% kali 25% dikali PKP 600 juta. Maka pajak penghasilan terutangnya adalah 75 juta. Selanjutnya, contoh ketiga, peredaran bruto PTX dalam tahun pajak 2019 sebesar 35 juta dengan penghasilan kena pajak 7 miliar. Berapakah pajak terutangnya? Dalam kasus ini diketahui secara lengkap bahwa peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar.
Maka perhitungannya yang pertama adalah jumlah PKP bagian bruto yang memperoleh fasilitas 4,8 miliar dikali 7 miliar dibagi 35 miliar. 4,8 miliar didapat dari yang sudah menjadi ketentuan dalam pajak. Hasilnya adalah 960 juta. Perhitungan kedua, jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. 7 miliar didapat dari PKP dikurang jumlah PKP yang memperoleh fasilitas 960 juta. Hasilnya adalah 6 miliar 40 juta. Perhitungan ketiga, pajak penghasilan terutangnya 50% dikali 25% dikali 960. 960 adalah perhitungan dari yang pertama, memperoleh fasilitas. Hasilnya 120 juta. Kemudian 25% dari ketentuan pajak dikali 6.040.000. Dia tidak memperoleh fasilitas, di sini kurang dari 4,8. Hasilnya 1 miliar 510. Maka jumlah pajak penghasilan terutangnya adalah 1 miliar 630 juta. Dicermati dan dipahami baik-baik. Ya, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Kita bertemu di materi selanjutnya. Sampai jumpa.